ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita harus benar-benar kita manfaatkan, karena belum tentu kita bisa sampai ke bulan Ramadan yang akan datang. Bahkan 1 menit, 2 menit, 3 menit ke depan kita tidak tahu apakah kita masih hidup atau tidak. Bahkan besok kita bisa melaksanakan ibadah puasa atau tidak, kita pun tidak tahu. Makanya harus kita benar-benar memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini untuk ibadah. Duduk di masjid, niatkan iktikaf. Jadi selama duduk meskipun ketiduran, ngaji ngantuk-ngantuk dikit itu tetap dapat pahala. Kalau kita niatkan iktikaf, baca Al-Quran, ngaji seperti ini, apalagi kita nunggu nanti sampai terbit matahari, kemudian ada kesunahan namanya sholat sunnah isyraq, lanjut sarapan, insya Allah batal puasanya. Ya nggak usah, itu khusus di luar Ramadan. Maka karena kita tahu bahwa ini kesempatan belum tentu diberikan oleh Allah untuk yang akan datang, harus kita semangat. Kita nggak tahu di antara kita yang duduk di tempat ini yang akan dipanggil duluan oleh Allah siapa, kita nggak tahu. Ya bisa jadi mungkin yang dipanggil oleh Allah duluan, yang mati duluan jamaahnya, baru nanti terakhir ustadznya, atau sebaliknya ustadznya belakangan, jamaahnya duluan. Jadi itu enggak masalah. Makanya kalau pernah mendengar sebuah lagu, kan ada orang kaya, ini enggak semangat, ini ngantuk kayaknya ya. Belum sahur Pak, ngajinya nyantai aja. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, kayaknya emosi bilang matinya. Santai aja Bu, mati yo, kayaknya puas gitu ya. Semuanya pasti akan mati ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bernyawa pasti akan mati pokoknya. Makanya yuk manfaatkan untuk ibadah sebaik mungkin di bulan Ramadan ini. Tentunya ketika kita ibadah harus disertai ilmu. Eman kalau misalkan kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini enggak disertai ilmu, nanti cuma sia-sia. Wis kadung puasa dari pagi sampai sore, ternyata gak ada pahalanya. Karena apa? Ya kita gak sadar kalau kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa misalkan. Makanya dalam kitab Safwatuz Zubat itu dikatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Salat gak pakai ilmu, ditolak, tidak diterima. Puasa gak pakai ilmu, bisa jadi ditolak, tidak diterima. Makanya kadang-kadang kalau saya ngadakan kajian di mana-mana itu pertanyaannya hampir di masjid-masjid itu banyak yang sama. Ustadz, saya sahur, kemudian kok tiba-tiba terdengar azan, boleh lanjut enggak Ustadz? Atau harus berhenti? Ibu-ibu lanjut atau enggak kira-kira Bu? Berhenti. Kalau bapak-bapaknya lanjut atau enggak Pak? Halo? Berhenti? Lanjut atau tidak? Hah? Enggak berani jawab atau gimana ini?
Nah ini kan ilmu ini, karena nanti akan berhubungan dengan sesuatu apakah batal atau tidak puasa kita. Makanya sedikit saya bahas, kemarin itu saya tanya ke Abah ya yang ngundang, Mbak ini materinya apa? Bebas pokoknya seputar Ramadan. Ya sudah tak bulet-buletkan masalah puasa. Supaya di sisa Ramadan puasa kita ini ya benar-benar sempurna. Jadi di dalam Al-Quran itu dikatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Jadi batasnya adalah waktu fajar, fajar sotik, yaitu waktu subuh. Kemudian sempurnakan puasa itu sampai datang malam. Artinya, saya tanyakan dulu sebelum kita bahas lebih dalam, kalau kita lagi makan sahur, tiba-tiba terdengar suara azan, lanjut makan atau berhenti? Kalau ilmu fikih harus pasti, jangan ragu. Sebaiknya berhenti, enggak ada sebaiknya. Lanjut, berhenti, sah, tidak, batal, haram, hukumnya makruh, harus jelas. Coba, jawabannya adalah lanjut atau berhenti? Berhenti. Hah? Diselesaikan? Diselesaikan. Oke, kita belum menyimpulkan jawabannya. Sekarang mayoritas jawabannya berhenti. Ada satu, selesaikan. Lanjut rokokan sekalian. Ya, itu tambah repotnya. Ada sebuah hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dikatakan idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yad'hu hatta yaqdi hajatahu minhu. Jika salah seorang di antara kalian mendengar azan sedangkan sendok terakhir masih ada di tangannya, jangan dia meletakkan sendok tersebut hingga dia menunaikan hajatnya hingga selesai. Ada hadis yang berbunyi seperti itu. Sekarang saya ulangi pertanyaannya. Kalau misalkan lagi makan sahur terdengar azan, lanjut atau berhenti? Sudah mulai ragu. Tadi sepakat yo, berhenti. Saya kasih hadis ini sudah mulai ragu. Lanjut apa berhenti? Hah? Bu, lanjut atau berhenti, Bu? Oh, istiqomah ya. Bapak-bapak? Hah? Bah? Diselesaikan. Abah masih istiqomah dengan kata diselesaikan ya. Memang pernah saya sampaikan di sini antara laki-laki dan ibu-ibu, laki-laki dan wanita, kalau dilihat istiqomahnya itu memang lebih kuat laki-laki istiqomahnya. Yaitu dilihat dari cara mencari jodoh. Kalau ibu-ibu, wanita bisa berubah. Kalau masih muda usia 20 yang dicari yang ganteng. Umurnya naik dikit, umur 30 berubah yang mapan. Umurnya naik lagi dikit 40 yang setia. Wes pokoknya berubah kriterianya, beda dengan bapak-bapak. Istiqomah. Umur 20 yang dicari gadis muda yang cantik. Umur 30 sama, gadis muda yang cantik. Umur 40 gadis muda yang cantik. Umur 50, 60, 70, 80 yang dicari pancet gadis muda yang cantik. Jadi istiqomah banget gitu ya. Nah, ini ternyata ada penjelasan hadis yang lain. Dalam hadis yang lain dikatakan, hadis riwayat Imam Bukhari, anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin. Bilal itu mengumandangkan azan pada suatu malam. Faqala Rasulullah kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Makan dan minumlah sampai ibnu ummi maktum azan. Artinya apa? Di zamannya Nabi ada dua azan. Azan yang pertama azannya Bilal. Bilal itu mengumandangkan azan di malam hari sebelum waktu subuh. Sedangkan Abdullah bin Ummi Maktum azannya waktu subuh. Makanya Nabi ketika Bilal azan sebelum subuh, Nabi mengatakan makan minumlah. Boleh enggak kalau sekitar jam 3 ada azan kita makan minum? Boleh. Dan ini masih terlaksana di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Azannya 2 kali. Jam 3 azan, terus jam 4 azan subuh. Sampai sekarang masih azannya 2 kali. Jadi yang dimaksud lanjut makan itu adalah di waktu sahur adzan pertama. Kemudian Nabi mengatakan ketika Abdullah bin Ummi Maktum azan, maka stop, berhenti. Maka benar jawaban dari bapak-bapak, ibu-ibu, mayoritas jamaah tadi yang mengatakan ketika azan terdengar,
usahakan stop, berhenti. Makanya di Indonesia itu kan dikasih untuk kehati-hatian ada istilah imsak. Ya nggak ada di zaman Nabi imsak, nggak ada. Itu cuma di Indonesia saja. Untuk apa? Ngasih tahu jamaah, oh kurang 10 menit lagi. Apakah ada isyarat dari Nabi? Nabi berhenti 10 menit sebelum azan? Ada. Nabi itu sudah berhenti, tidak makan sahur lagi sekitar 50 ayat. Ini ada hadisnya, 50 ayat. Dibaca tartil. Nah, ketika dicek 50 ayat, itu kurang lebih 15 menit atau 10 menitan. Nabi itu sudah siap-siap untuk sholat subuh berjamaah dan lain sebagainya. Jadi Nabi sudah tidak makan. Bukan berarti ketika masuk waktu itu nggak boleh makan. Boleh. Seandainya bangunnya agak terlambat, yang penting batasnya adalah waktu subuh hingga maghrib. Maka itu waktu puasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi penting untuk kita ketahui ini. Begitu juga syarat-syaratnya, rukun-rukunnya harus kita ketahui. Misalkan rukun puasa itu cuma ada 2. Nah ini rukun puasa. Jadi saya senang pakai slide karena biasanya kalau ada pertanyaan saya berusaha langsung tak tunjukkan dalilnya. Ini hadisnya, ini Al-Qur'annya. Jadi langsung clear dan tidak ada perdebatan. Nah, kalau kita berbicara tentang rukun puasa, syaratnya cuma 2. Yang pertama adalah niat dan yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Niat antara puasa wajib dengan puasa sunnah beda. Kalau puasa Ramadan ini hukumnya wajib, bisa kita lakukan dari maghrib sampai sebelum fajar. Boleh. Jadi kalau kita habis buka itu sebenarnya sudah boleh lintaskan dalam hati. Jadi niat itu tempatnya dalam hati. Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya dalam hati. Kalaupun ada yang melafalkan, itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah, supaya lebih membantu hati, meyakinkan diri. Makanya dikatakan wa talaffudzu biha sunnatun. Memang ada sebagian yang mengatakan gak usah lafaz-lafaz, it's okay. Yang penting tetap niat lintaskan dalam hati kalau besok akan berpuasa. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh dilakukan sampai pagi hari, siang hari, hingga menjelang tergelincir matahari. Yang penting sebelum zuhur. Jadi jam 10 pagi kok gak ada makanan, langsung ya wis saya puasa Senin aja. Gak apa-apa. Tapi kalau sudah makan 3 piring, ya, rokokannya sudah habis banyak, ya, minum es cendol, es kopior dan lain sebagainya, nah itu nggak bisa diniatkan. Jadi itu bedanya. Nah kalau ini sahur, kesunahannya itu adalah mengakhirkan sahur, ya, mepet-mepet itu justru lebih afdol, berbeda dengan buka. Kalau buka adalah mensegerakan berbuka. Coba sekarang ada pertanyaan, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalkan kita sudah siap makanan berbuka, kok tiba-tiba terdengar azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang dibaca apa? Yang dilakukan pertama kali apa? Halo? Ini enggak ada yang berbuka. Yang kita lakukan, coba apa kira-kira? Pertama kali yang kita lakukan apa? Makan kurma, enggak pakai doa. Oh, doa dulu. Doa yang dibaca apa? Allahumma lakasumtu. Terus? Kalau saya pakai doa yang lain, zahabat dhama'u, boleh banda? Ternyata kesunahan membaca Allahumma lakasumtu dan zahabat dhama'u sering banyak yang salah tempat. Kenapa? Ada pembahasannya. Jadi doa itu boleh pakai yang Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, boleh pakai ini. Hadisnya riwayat Abu Daud. Boleh juga dengan menggunakan doa zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatul ajru insyaallah. Ini hadis juga riwayat Imam Abu Daud. Tapi kalau kita bertanya, bagaimana kalau 4 mazhab pakai doa apa? Ada juga pembahasannya.
Kalau mazhab Hanafi dikatakan wa minas sunnati ayyakula indal iftar. Di antara sunnah ketika kita berbuka, maka ucapkan Allahumma laka sumtu. Itu kalau mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki wa yaqulu nadban indal fitri, maka ucapkan hukumnya sunnah adalah ucapan doa Allahumma laka sumtu. Mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i wal mustahabbu ayyakula inda iftarihi Allahumma laka sumtu. Mazhab Syafi'i juga mengatakan sunnahnya mengucapkan Allahumma laka sumtu. Begitu juga dengan mazhab Hambali. Disunnahkan juga Allahumma laka sumtu. 4 mazhab mensunnahkan kalimat Allahumma laka sumtu. Yang paling afdol gabung dua-duanya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Terus lanjutannya zahabat dhama'u. Terus wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Boleh. Cuma posisi membacanya adalah ini. Ada keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in wa yusannu ayyakula aqibal fitri Allahumma laka sumtu ila akhirih. Disunnahkan berdoa setelah berbuka dengan doa Allahumma laka sumtu atau zahabat dhama'u. Jadi ucapan ini dibacanya setelah berbuka. Ini keterangannya. Setelah berbuka wa yusannu disunnahkan ayyakulah untuk berdoa aqibal fitri setelah berbuka Allahumma laka sumtu. Berarti ketika azan terdengar, maka yang harus kita ucapkan terlebih dahulu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Makan, boleh makan yang sedikit atau makan besar boleh. Baru kalau sudah selesai angkat tangannya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, sebelum dilanjutkan, sudah 15 menit berjalan. Biasanya saya nggak langsung ngomong sampai 1 jam, enggak, tapi langsung membuka diskusi. Kalau memang ada yang mau didiskusikan, bebas, tidak hanya puasa, boleh ke yang lainnya, monggo saya persilahkan. Ada? Sebelum dilanjut? Nggih, Mbah, monggo, Mbah. Padahal boleh kita bergeser untuk memberi, karena peluang itu harus diisi. Dan itu adalah amalan yang sangat baik, mengisi saf-saf yang longgar. Tapi yang kita temui seperti ini, bagaimana kita bersikap? Terima kasih. Ya, tentang mengatur shaf. Biasanya imam itu ketika mengatur shaf kan mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan shaf, rapatkan shaf, karena lurus dan rapatnya shaf itu adalah merupakan bagian dari kesempurnaan salat. Jadi kalau bisa rapat, jangan sampai ada tempat longgar, karena kalau ada tempat longgar yang menempati siapa? Setan yang menempati. Kalau sudah ada setan, akhirnya apa? Tidak khusyuk. Tapi yang menjadi perdebatan biasanya, apakah nanti ketika dia itu merapatkan harus nempel atau tidak? Nah, itu menjadi perdebatan di antara para ulama. Nempel atau tidak? Betul? Ya, ada yang kita lihat nempel mata kakinya dengan mata kaki sebelahnya, ada. Ada lagi yang tidak nempel tapi rapat. Ada yang longgar. Ada yang mekangkang, kakinya ngejar-ngejar sebelahnya. Ada apa enggak? Padahal kita sholat itu bukan untuk mencari kaki jamaah, tapi untuk mencari ridho Allah. Nah, ini penting. Makanya sebenarnya ada hadis di sini ya. Di sini sudah saya tunjukkan. Saya
tunjukkan di sini hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau hadis sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahih. Dikatakan di sini an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Jadi ketika Rasulullah mau salat, Rasulullah itu mengatakan aqimu sufufakum. Melihat ke jamaah. Tegakkan shaf kalian. Aqimu sufufakum, tegakkan shaf kalian. Aqimu sufufakum, tegakkan shaf kalian. Kemudian Anas bin Malik itu bercerita, fa inni arakum min wara'i dhahri. Wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimangkibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Kemudian Anas bin Malik itu mengatakan, di antara kami ada kata ahaduna. Ahaduna itu, ahad itu artinya berapa? Ahad artinya satu. Ada satu orang di antara kami, bukan banyak. Ya, hadis ini. Hadis. Ini yang saya tunjuk. Bisa enggak? Wa kana, jangan lihat terjemahan, kita lihat teks Arabnya. Wa kana ahaduna, ada satu di antara kami. Berarti yang melakukan berapa orang? Satu. Yang kemudian dia itu menempelkan bahu dengan bahu. Telapak kaki dengan telapak kaki. Yang melakukan satu orang. Tidak dikatakan banyak orang. Makanya dalam riwayat yang lain ada lagi hadis. Nah ini. Wa qala Nu'man bercerita, ra'aitur rajul. Rajul itu satu orang laki-laki. Rajulani artinya dua orang laki-laki. Rijalun, banyak orang laki-laki. Kalau seandainya semua sahabat melakukan nempel kaki dengan kaki, bahu dengan bahu, maka pakai kata rijal. Tapi ternyata dalam teks hadis ini menggunakan kata rojul. Artinya berapa orang? Satu orang. Maka di sini akhirnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama, yang paling kencang, Syekh Nasruddin Al-Albani, yang biasanya dipraktekkan oleh teman-teman salafi. Ya sudah, sesuai teks hadis, kita langsung merapatkan. Tumit dengan tumit, apa namanya? Lutut dengan lutut, bahu dengan bahu. Tapi kalau dipraktikkan susah. Kalau memang mau sesuai dengan hadis, mata kaki dengan mata kaki, ini apa ini? Tumit dengan tumit, betis dengan betis, bahu dengan bahu. Jadi kayak kuda-kuda. Kalau memang mau mempraktikkan. Ada lagi yang berpendapat agak longgar. Nah ini, saya tulis semuanya. Dari mulai yang paling ketat sampai yang paling longgar. Syekh Nasruddin Al-Albani itu paling ketat. Makanya dipraktekkan oleh teman-teman salafi rapat semuanya. Pernah lihat? Mata kaki ketemu mata kaki. Ada lagi pendapatnya. Nah ini, berikutnya. Syekh Bakar Abu Zaid. Menempelkan bahu dengan bahu di setiap berdiri adalah takalluf. Itu terlalu memberatkan. Dan nyata memberatkan sekali, karena susah kadang-kadang. Bahkan ketika duduk kalau sudah nempel itu kadang-kadang kakinya orang keduduk keinjak pantatnya orang sebelahnya. Ya, kalau terlalu rapat, maka akhirnya menempelkan dengkul dengan dengkul mustahil, dengkul dengan dengkul ditempel mustahil. Menempelkan mata kaki dengan mata kaki adalah hal yang susah dilakukan. Akhirnya apa? Difahami para sahabat dalam taswiyah shaf. Istiqomah itu yang penting menutup sela-sela, bukan menempelkan bahu dengan bahu. Yang penting tidak ada sela yang lebar. Nah ini pendapat yang berbeda. Bahkan ada yang mengatakan itu merapatkan itu cuma pas meluruskan. Tapi kalau pas sudah sholat, yang penting sudah lurus, sudah rapat. Tidak harus rapat dari awal sampai akhir. Dua pendapat yang berbeda. Bagi orang yang pakai pendapat yang pertama yang kencang, it's okay, boleh. Ada masjid yang mengamalkan full rapat, boleh. Ada lagi yang tidak sampai menempel, cuma nggak ada sela-sela. It's okay, boleh. Yang nggak boleh itu kalau sampai ada tempat kosong di mana yang di belakang masih bisa masuk, dia nggak mau ngisi. Dia nggak mau agak merapat. Itu yang bisa menghilangkan pahala jamaah yang di belakangnya. Gitu, Bah. Oke, yang nanya tadi siapa? Apa? Sudah bisa dipahami, Bah? Jadi ada dua pendapat tentang masalah merapatkan shaf. Ada lanjutan pertanyaan? Monggo, Bah, silakan. Marahnya sampai dengan salam tuh sudah langsung melenting aja. Emosi gitu, Pak ya? Emosi, jadi padahal
Masih bisa. Bergerak untuk menggerakkan sedikit saja tidak mau. Iya, iya. Padahal melangkah karena ada sesuatu sebab itu diperbolehkan. Boleh, ya. Ya. Masalahnya. Orangnya hadir apa enggak, Bang? Enggak hadir ya? Oh, hadir kalau buka puasa. Jadi untuk kita semuanya, nasihat untuk kita semuanya, kalau misalkan ada soft yang masih kosong, usahakan agak dirapatkan. Memang ada yang risih kalau harus nempel, ya enggak harus nempel, yang penting rapat, jangan sampai ada satu bisa masuk masih enggak mau, jangan ya. Karena itu bisa menghilangkan kesempurnaan sholat kita. Boleh kita bergerak maju. Kita melakukan gerakan itu enggak boleh ya, banyak-banyak ketika sholat. Tapi kalau untuk mengisi soft boleh. Batasan yang membatalkan sholat itu 3 gerakan. Kalau dalam mazhab Syafi'i 3 gerakan kita melakukan berturut-turut batal. Tapi khusus mengisi soft itu boleh. Tapi mengisi soft tidak boleh langsung melangkah berturut-turut, tapi harus dicicil. Maju, tutup. Karena nggak boleh 3. Jadi yang perlu diperhatikan 3 kali gerakan berturut-turut batal. Contoh seperti ini, Iqbal coba. Ada soft yang di depannya kosong. Kamu di soft belakang. Harus maju. Kalau langsung melangkah 3 berturut-turut, 1, 2, 3, itu batal. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i jangan sampai 3. Dicicil gerakannya. 1 tutup. Jadi kayak pas beraka itu loh. Ya. Nah, itu maju lagi. Kok saya belum? Nah, kok saya belum? Lanjut. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Boleh bergerak. Bahkan kadang-kadang saya pernah ngelihat di kampung-kampung ada yang sholat sampai diputar. Pernah lihat enggak? Allah. Pernah lihat? Loh, serius? Untungnya cuma diputar, enggak pakai dijilat dicelupin ya. Ya nek dijilat dicelupin lah nanti batal kan puasa ya. Diputar. Allahu Akbar terus di pojok. Hup, ngono ya. Ada pas di samping saya. Loh, Ustaz kok ngelihat? Belum takbir saya. Mau tak ikuti ya, saya kurang ahli ya. Tapi saya husnudzon, mungkin belum ngaji, dan yang kedua mungkin dia mantan pendekar, jadi jurus saya kebawa ya. Itu batal kalau sampai 3 kali gerakan atau lebih. Gitu. Monggo Bah, tadi ada yang mau bertanya. Ada 2 pertanyaan. Biasanya memang disunahkan awalnya kurma. Ini kurma ini harus ganjil atau bebas? Nah. Yang pertama. Yang kedua, saat ini di luar tema. Nanti setelah jika kita salat Isya ya. Ya, saya keluarkan hadisnya tentang sholat isyraq. Tentang berbuka, anjurannya adalah yang manis. Kalau di mana? Di Arab ya kurma. Apakah harus ganjil? Bukan harus, sunnah. Karena harus sama sunnah beda. Sunnah ganjil 3. Jadi Nabi itu biasanya senang yang ganjil-ganjil. Apalagi ada hadis yang berbunyi innallaha witrun yuhibbul witrah. Allah itu ganjil, senang kepada yang ganjil-ganjil. Makanya ketika kita sholat dianjurkan ditutup dengan yang ganjil, namanya witir. Itu karena memang kesunahan. Nabi ketika berwudu dianjurkan membasuh wajah berapa kali? 3 kali. Membasuh tangan berapa kali? 3 kali. Zikir 33 kali. Ganjil, serba ganjil. Kalau bisa ganjilkan. Mau 1, 3, 5, 7, okay? 101. Itu ya namanya apa itu? Makan wakeh 101 itu. Itu bukan buka. Wis makan besar itu kalau 101. Nah, tentang sholat yang akan kita lakukan setelah matahari terbit, waktunya itu namanya syuruk. Waktunya namanya syuruk. Kalau sholatnya namanya isyraq, ya, bukan sholat syuruk. Sholatnya isyraq, waktunya syuruk. Nah, tentang masalah itu ada pembahasan. Ini ada di pembahasan sholat duha. Jadi agak lambat gak apa-apa, yang penting dalilnya langsung tak tunjukkan bagi. Karena kalau berbicara tentang sholat, ini pembahasannya panjang. Saya kalau membahas cara sholat mulai dari takbir sampai salam itu bisa
banyak pertemuan. Karena apa? Akan dibahas Al-Qur'annya, hadisnya, perkataan ulamanya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Supaya apa? Gak mudah nyalahkan kalau ngelihat orang lain beda. Nah ini tentang sholat duha. Jadi dikatakan di sini, nah, man shallal ghadata fi jama'atin. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, berarti harus berjamaah. Summa qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullah, dia berzikir. Zikir itu enggak sebatas subhanallah walhamdulillah. Ini namanya zikir. Hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Matahari terbit maksudnya bukan tepat matahari terbit. Kalau matahari terbit tepat itu haram hukumnya. Tapi ditambah setinggi tombak kurang lebih 10 menit. Jadi suruk misalkan tulisannya di sini jam 5 berapa di sini? Anggap 5.30. Berarti tambah 10 menit 5.40. Itu sudah setinggi tombak. Itu sudah diukur oleh para ulama. Kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Summa shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Nah, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka pahalanya seperti memperoleh pahala haji dan umroh, dan dikatakan tambah sempurna. Jadi kalau misalkan di antara kita pengen berangkat haji kok masih belum, antrian lama, minimal kalau nggak bisa berangkat haji dan umroh, minimal melakukan sesuatu yang pahalanya seperti haji dan umroh. Ibaratnya kalau misalkan kita nggak bisa makan gado-gado, minimal makan mie goreng rasa gado-gado. Kalau kita nggak bisa makan bakso, minimal makan mie goreng rasa bakso. Jadi ada aroma-aromanya, sama seperti ini. Yang belum bisa berangkat haji umroh karena dana atau misalkan antrian panjang, lakukan ini. Dan ini hadisnya sahih, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Pertanyaannya, disebut enggak kita harus sholat subuh di masjid? Dilihat di hadisnya, disebut atau enggak? Disebut atau enggak? Yang disebut adalah siapa yang sholat subuh berjamaah. Pertanyaan muncul akhirnya, kalau berjamaahnya di rumah, boleh apa enggak? Kan enggak disebut kan? Kalau berjamaahnya di rumah, boleh apa enggak? Nah ini kalau misalkan kita cuma bersumber pada satu hadis. Karena masih ada hadis yang lain. Ternyata hadis yang lain menjelaskan man shalla sholatas subhi fi masjidin jama'atan. Ternyata dilakukannya syaratnya di masjid. Kalau dilakukan di rumah berarti enggak dapat ini. Syaratnya lakukan sholat subuh berjamaah di masjid, zikir tetap di masjid, kemudian ketika terbit tambah 10 menit setinggi tombak, sholat 2 rakaat baru memperoleh pahala ini. Dan hadis ini sahih, bisa diamalkan. Makanya nanti jangan lupa, jangan langsung pulang, langsung sholat. Nah saya ngomong kayak gini, kalau ada orang sholat, saya dapat pahalanya. Kenapa? Nabi mengatakan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa menunjukkan suatu kebaikan, terus orang-orang ngikuti, dapat pahalanya semuanya. Makanya yang paling besar pahalanya muazzin. Kenapa? Ngajak orang sholat semuanya. Datang semuanya, berapa orang yang sholat berjamaah karena azannya satu orang itu dapat pahala semua. Ibu-ibu, afdolnya sholat di? Bu, afdolnya sholat di mana bu? Ngapain di sini bu? Ya boleh, cuma nanya aja ngapain di sini. Katanya afdolnya di rumah. Boleh di sini, tapi kalau seandainya memang berhalangan ke masjid, kok harus di rumah misalkan mungkin masih masak, nyuci dan lain sebagainya, langsung pakai jurus man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Suruh suaminya ke masjid. Maka pahalanya ibu-ibu, pahalanya lebih besar dari suami. Kenapa? Nyuruh suami sholat berjamaah dapat 27, ibu-ibu sholat sendirian di rumah dapat 1, 27 tambah 1, 28. Besok nggak usah ke masjid, nyuruh suami aja. Ya ojo ya. Itu cuma solusi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Terkait fidyah, saya baca itu ada banyak sekali perbedaan terkait nilai, jumlah, terus tiap daerah juga beda-beda. Nah, yang lebih utamakan itu yang mana? Terutama mungkin bagi beberapa orang yang tidak mampu membayar senilai yang disarankan. Misalnya di satu daerah ada yang satu kali makan 45.000. Nah, paket itu kalau misalnya untuk orang yang sudah sepuh 30 hari
Itu bagaimana Ustaz? Oke. Tentang fidyah. Jadi ada orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Sekalian saya jelaskan Mbak ya, biar sekalian jelas. Baru terakhirnya nanti masuk fidyah. Jadi ada orang-orang yang memang diperkenankan atau boleh tidak berpuasa. Di antaranya anak kecil boleh tidak puasa. Anak kecil yang belum balik. Tapi bagi orang tua wajib memerintahkan supaya anaknya latihan. Yang kedua adalah orang gila. Orang gila bebas. Makanya pernah saya sampaikan orang gila, lahirnya dalam keadaan gila, matinya dalam keadaan gila, nanti di akhirat masuk surga apa neraka? Nah ini salah satu cara pengen masuk surga, praktis tanpa ibadah jadi orang gila. Makanya meskipun rendah di hadapan kita, di sisi Allah mulia. Kenapa? Gak ada dosa itu. Tapi mau gak jadi orang gila? Ojo ya, gak usah, nanti aja ya. Orang gila. Makanya husnudzon kalau misalkan kita lagi jalan-jalan kok ngelihat di warung kopi itu ada jejer berbaris kaki. Ya. Oh, jangan-jangan orang gila enggak wajib puasa. Gitu. Husnudzon. Oh, mungkin orang gila. Enggak apa-apa, bebas, orang gila bebas. Ada orang gila, ada orang sakit, boleh tidak berpuasa. Ada lagi orang tua. Orang tua yang sudah tidak mampu untuk berpuasa cukup dibayar fidyahnya. Cukup dibayar fidyahnya. Nanti ini yang akan dibahas, fidyahnya berapa. Orang bepergian musafir, tapi ini ada syaratnya. Perjalanannya adalah kurang lebih 81 km. Kalau 81 km kira-kira perjalanan dari sini ke kemana? Malang. Malang berapa? Ya, wis pokoknya 81 km. Kalau enggak nyampe 81 km belum dikatakan musafir. 81 km itu sekali berangkat, bukan bolak-balik ya. Ke Cito 40 kilo, balik ke sini 40 kilo, 80, bukan ya. Jadi satu kali berangkat itu sudah 80 minimal. Dan yang kedua, berangkatnya sebelum subuh. Sebelum subuh dia sudah berangkat. Jadi berangkat jam 3:30 sebelum subuh, maka dia sudah boleh tidak berpuasa. Boleh pagi-pagi sarapan, siang hari makan ya. Kalau malam mimik cucu, itu namanya po ami-ami ya, belalang kupu-kupu. Boleh, tapi kalau berangkatnya setelah subuh wajib sudah niat berpuasa. Karena berangkatnya setelah subuh sudah masuk waktu puasa. Loh boleh enggak Ustaz kalau enggak kuat di tengah jalan? Beda lagi ceritanya. Boleh berbuka kalau memang itu sebuah kesulitan. Tapi berbukanya bukan karena sebagai musafir, tapi karena memang dia kesulitannya. Tapi wajib diqodho. Ada lagi orang hamil, boleh tidak berpuasa. Ada lagi orang menyusui, boleh tidak berpuasa. Ada lagi orang haid, gak boleh berpuasa malah. Nifas, gak boleh berpuasa. Nah ketentuannya bagi orang tua misalkan yang sudah tidak mampu berpuasa, boleh membayar fidyah. Fidyah itu ukurannya 6,75 ons. 6,75 ons. Kalau dibulatkan 7 ons. Kalau gampangnya 1 kilo. Jadi lebih sedikit daripada apa? Zakat. Kalau zakat itu 2,5. Ada yang mengatakan 2,8. Lebih mudahnya 3. Dan bentuknya apa? Makanan pokok yang masih mentah berdasarkan kesepakatan 3 mazhab. Mazhab Syafi'i, Hambali, satunya apa? Maliki, Hambali, Syafi'i. 3 mazhab mengatakan tidak boleh berupa uang. Yang mengatakan boleh berupa uang hanya mazhab Hanafi. Yang mengatakan sah hanya mazhab Hanafi. Fidyah makanan yang masih mentah beras 1 kilo. Kalau 1 kilo kan murah. Gak sampai 35 aslinya. Kalau berupa uang justru lebih mahal, ya kan? Berapa lebih mahal? Makanya berupakan beras saja. Beli 1 kilo atau langsung nanti di akhir Ramadan langsung 30 kilo. Ya tapi jangan ke satu fakir miskin, berbagi ke fakir miskin yang lainnya. Mungkin 10 kilo ke ini, 10 kilo ke ini, 10 kilo ke ini. Justru lebih mudah kalau lebih murah dan mudah kalau dalam bentuk beras. Kalau uang biasanya lebih memberatkan. Sudah bisa difahami? Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Nggih, monggo Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
repot lagi pertanyaannya. Sakit, terus suami sakit. Oh, ditinggal ke masjid. Ya, ya. Ada ngaji juga. Di rumah ada orang apa enggak? Oh, gitu. Ya. Ya. Oke. Ya. Jadi suami sakit, ibu ingin berangkat ke masjid, jadinya ditinggal. Boleh berangkat ke masjid dengan syarat izin suami. Sudah izin? Oh, diusir. Masya Allah. Berangkat bu, berangkat. Kalau sudah kok diusir ya? Disuruh bu, ya? Berangkat langsung. Ya, boleh dapat pahala. Suami juga dapat. Kenapa? Karena nyuruh ibu. Betul. Suami nggak bisa berangkat ke masjid, nyuruh ibu wes ke masjid aja. Tapi yang penting setelah diizinkan suami, jangan lupa aurat tertutup, jangan sampai menimbulkan fitnah, gitu. Ya, makanya kalau sampai orang atau seorang wanita keluar dari rumah menuju masjid itu menimbulkan fitnah, maka anjurannya lebih afdol sholat di rumah. Tapi kalau misalkan sudah masa-masa expired, berangkat ke masjid. Oh ya dapat insya Allah. Dapat. Nah, ada lagi pertanyaan? Monggo, ada pertanyaan? Ada? Lanjut. Oh, monggo silakan. Masalah zakat mal. Ya. 1 tahun. Tetap di Ramadan gitu ya. Tetap 1 tahun. Ya. Ya. Naik. Ya. Tentang zakat mal. Zakat mal itu syaratnya 2. Yang pertama adalah mencapai nisab. Yang kedua adalah haul. Saya ulangi, zakat mal syaratnya 2. Misalkan zakat penghasilan, ya. Itu syaratnya 2, mencapai nisab. Yang kedua adalah haul. Mencapai nisab ukurannya kurang lebih 85 gram emas. Haul maksudnya 1 tahun. Jadi kalau mau zakat itu dilihat 1 tahun, apakah uang yang kita miliki itu sudah mencapai 85 gram emas. Dipotong dengan utang-utang, dipotong dengan tanggungan-tanggungan. Kalau sudah dipotong itu semuanya kok nggak nyampe seharga 85 gram emas, berarti nggak wajib zakat. Coba misalkan 1 gram emas. Berapa 1 gram emas? 1 juta? 600, susah ya. Coba yang bulat aja biar ngitungnya mudah. 1,5. Berarti berapa? Hitung. 1,5. 1,5 kali 85. 127 juta. Ya, anggap aja. Jadi kalau misalkan selama 1 tahun penghasilan kita yang kita dapat dari gaji misalkan dan juga kita tabung itu di total masih 127 juta atau lebih, maka dikeluarkan 2,5%. Setelah dipotong ya, utang-utang, cicilan rumah, cicilan sepeda motor, cicilan mobil, terus apa? Nraktir teman. Ya enggak ya. Setelah dipotong, oh ternyata cuma terkumpul 80 juta. Gak wajib. Dan itu ditunggu, tidak harus di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu beda dengan bulan Masehi. Ya, lebih cepat. Sekarang apa sekarang? Maret. Nanti bisa-bisa Februari, bisa-bisa Januari. Jadi dihitung 1 tahun sesuai dengan kalender Hijriah. Tapi kalau dulu pernah mengeluarkan zakat mal di bulan Sya'ban, keluarkan di bulan Sya'ban. Jadi tidak harus di Ramadan. Yang wajib di Ramadan itu adalah zakat fitrah. Ada yang nanya ketika saya menjelaskan zakat fitrah, ada orang meninggal tanggal 15 Ramadan. Wajib zakat atau enggak?
meninggalnya di pertengahan Ramadan, wajib zakat atau tidak? Wajib atau tidak? Wajib. Syarat orang yang wajib zakat itu adalah mendapati sebagian Ramadan, mendapati sebagian Syawal. Orang ini mendapati sebagian Ramadan, orang ini mendapati Syawal. Sekarang kita rinci, orang yang meninggal di tanggal 15 Ramadan mendapati Ramadan atau tidak? Dapat. Mendapati Syawal atau tidak? Tidak, gak wajib. Ada orang meninggal malam takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malam takbiran meninggal, wajib zakat atau tidak? Kita lihat rinci, mendapati Ramadan atau tidak? Dapat. Mendapati sebagian Syawal, dapat, takbiran itu sudah masuk Syawal, maka dia wajib meninggal malam takbiran. Ada bayi lahir di hari terakhir bulan Ramadan, siang ya, belum takbiran, lahirnya di siang hari bulan Ramadan, wajib nggak zakat? Wajib. Kenapa? Dia mendapati sebagian Ramadan, malamnya takbiran, akhirnya dia wajib. Faham sampai di sini? Oh, jadi syaratnya mendapati sebagian Ramadan, mendapati sebagian Syawal. Ya, monggo. Akhirnya meninggal ternyata ya. Ya. Membayar zakat itu ada waktu jaiz. Waktu mubah namanya. Itu sudah boleh dibayar dari awal Ramadan. Ini dalilnya, saya tak munculkan tentang waktu mengeluarkan zakat. Tapi nanti ada waktu zakat yang afdol kapan? Ya, kalau misalkan ngeluarnya tanggal 15 Ramadan itu boleh. Kok ternyata meninggal dihitung sedekah. Kenapa? Karena dia tidak mendapati Syawal. Jadi bukan zakat fitri. Jadi zakat itu sebenarnya dalam hadis zakatul fitri, ya, zakat fitri sebenarnya kalau dalam teksnya Nabi. Tapi kita Indonesia biasanya menyebut zakat fitrah. Tapi it's okay, bebas. Sama. Nah ini tentang waktu zakat. Nah, zakat fitrah atau zakat fitri. Sama. Tentang pakai uang atau tidak dibahas. Tapi panjang. Nah ini tentang 5 waktu mengeluarkan zakat. Oh ini hadisnya. Nah ini bentar. Nanti bakal kok hilang. Waktu-waktu mengeluarkan zakat. Sebelum tadi. Ha ini. Nah ini. Jadi ada 5 waktu dalam pelaksanaan zakat fitrah. Yang pertama adalah waktun jawazun. Waktu boleh. Yaitu terhitung sejak awal Ramadan. Seseorang sudah boleh mengeluarkan. Kalau seandainya dia panjang umur sampai masuk Syawal, dihitung zakat fitrah. Tapi kalau meninggal dihitung sedekah. Ada lagi waktu wajib. Waktu wajib itu ketika seorang mendapatkan sebagian Ramadan, sebagian Syawal. Ada lagi waktu yang dianjurkan sebelum pelaksanaan Idul Fitri, ya, subuh di hari raya, tapi sebelum melaksanakan sholat Id, waktu paling afdol. Ada lagi waktu makruh kalau melaksanakannya setelah sholat Id, tapi tetap bayar meskipun telat, qadha nanti. Ada yang sampai masuk malam kedua Syawal, itu waktu haram, tapi bukan berarti bebas, tetap harus mengqadha. Jadi termasuk yang waktu jawaz namanya. Oke, jelas? Ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Monggo, Bah. Amil. Ya.
Tentang yang berhak menerima zakat jelas dalam surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa banis sabili faridatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Ini kan yang pertama adalah fakir, 2 miskin, 3 amil zakat, 4 mu'allaf, 5 hamba sahaya, 6 gharim, 7 fi sabilillah, 8 ibnu sabil. Apakah amil boleh mendapatkan? Termasuk di sini amil boleh atau adalah termasuk orang yang berhak menerima zakat. Tapi harus dibedakan antara amil dan panitia zakat. Beda. Kalau panitia zakat itu dibentuk oleh masjid. Kalau amil ada surat perintah, surat tugas dari negara. Ada surat resmi, surat tugas ya, yang menyatakan bahwa dia itu sebagai amil syar'i. Biasanya kalau misalkan ke badan amil zakat, minta surat tugas di situ, dikasih. Oh, masjid ini yang sebagai amil syar'i ditulis. Lazismu ya. Lazisnu atau lazismu itu biasanya memberikan surat tugas. Tentunya itu kepanjangan tangan dari Menteri Agama, di mana Menteri Agama kepanjangan tangan dari Presiden. Jadi bedakan antara amil zakat dengan panitia. Kalau panitia tidak boleh, tidak berhak kalau nggak ada surat tugas ngambil zakat, kecuali panitianya masuk fakir miskin baru boleh. Tapi kalau amil zakat boleh. Ini bedanya. Amil adalah orang yang dilantik secara resmi oleh pemerintah. Ini dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in. Tapi apa yang terjadi sekarang di musola-musola, bentuk panitia sendiri, diambil-ambil sendiri, itu tidak sah. Hati-hati. Di sini amil syar'i atau panitia? Panitia berarti gak boleh nerima zakat. Sukarela berarti ya. Dapatnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nggak boleh, kecuali panitianya fakir, miskin. Nah, baru boleh. Jadi keterangannya ada dari para ulama. Ada lagi pertanyaan? Sudah ya? Cukup kayaknya, soalnya agak kering ini mulut ya. Jadi tidak usah dilanjutkan, bisa-bisa sarapan saya nyampe rumah. Okay? Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.